Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat sore, selamat berbakti di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kesempatan yang indah ini kita bersama-sama untuk memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus yang patut kita agungkan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk memuji Tuhan dengan pujian. Semua baik. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu pada sore hari ini, Tuhan. Betapa Engkau Bapa yang baik di dalam kehidupan kami. Lewat segala peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami, semua adalah kebaikan Tuhan yang dipernyatakan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh memahami, biarlah kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur pada saat ini, kalau Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami
untuk kami dapat memuliakan Tuhan, untuk kami dapat mengagungkan Tuhan, untuk kami dapat membesarkan Tuhan. Walaupun di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesulitan saat ini, kami percaya Tuhan tetap melakukan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati ibadah kami pada sore hari ini, mulai dari awal hingga selesainya. Hamba-Hamba-Mu yang sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan-Mu, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Baik yang bikin pujian, pemain musik, petugas LCD, pelayan-pelayan berjaman kudus, demikian pula yang saat ini sedang mempersiapkan tayangan ini, maupun hamba-Mu yang akan melayani pemberitaan firman. Kiranya Tuhan memberkati kami, Tuhan mengurapi kami, sehingga pelayanan kami boleh menjadi berkat dan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami menyatukan hati kami bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pekerjaan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun kami tolak dan patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati kami, pikiran kami, bahkan segenap kehidupan kami, sehingga berkat Tuhan lewat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja yang mungkin saat ini juga mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan, sebagaimana Tuhan memberkati kami. Tuhan memberkati mereka semuanya agar nama-Mu dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja kami serahkan segala doa kami, dan kami mulai ibadah kami pada sore hari ini. Dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita seluruh jemaat. Amin. Kami percaya, walaupun keadaan di luar kita tahu semua yang kita hadapi, tetapi kita sebagai umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada kita semua, memberikan sukacita, sehingga namanya patut dipuji, diagungkan, dan dipermuliakan. Kita menjadi umat Tuhan dapat tetap bertahan untuk mengiring kepada Tuhan kita Yesus Kristus dalam keadaan apapun. Sebab Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan senantiasa menolong dan setiap kehidupan. Puji Tuhan, kita puji Tuhan dengan pujian bertahan dan kuat.
Tuhan menjanjikan, tidak hanya di dalam pujian ini, tetapi pujian ini adalah ya dan amin. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati semua kepada kita, indah pada waktu. Kita puji Tuhan dengan pujian indah bersama. Rasa
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan semakin baik berdiri. Mari kita siapkan diri kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita pada sore hari ini. Bapak Surgawi, Bapak yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur pada sore hari ini kalau Kau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami dapat memuliakan Tuhan, untuk kami dapat mengagungkan dan meninggikan nama-Mu. Terlalu kami bersekutu dengan Engkau Tuhan. Inilah kerinduan kami, inilah hasrat kami, karena di sanalah kami boleh menemukan kekuatan, karena di sanalah kami boleh menemukan pengharapan dan sukacita surgawi boleh kami rasakan ketika kami bersekutu dengan Tuhan. Biarlah setiap persembahan pujian kami yang sudah kami persembahkan kepada Tuhan pada sore hari ini boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman. Mari Roh Kudus kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, sehingga setiap kebenaran yang Kau nyatakan kepada kami pada sore hari ini boleh terpatahkan di dalam kehidupan kami, dan kebenaran firman boleh kami realisasikan di dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kami. Tuhan berkati hamba yang saat ini Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman. Lengkapi hamba-Mu dengan hikmat-Mu, lengkapi hamba-Mu dengan kebenaran-kebenaran-Mu, sehingga apa yang kami sampaikan pada sore hari ini tidak lahir dari keinginan manusiawi hamba. Biarlah hanya kebenaran Tuhan yang hamba sampaikan, sehingga pemberitaan firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengar akan pemberitaan firman-Mu sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan segala doa kami, dan kami sambut firman-Mu pada sore hari ini. Dan yang siap menerima firman Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat mengikuti kegiatan ibadah yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Walaupun sementara waktu kita masih beribadah kepada Tuhan di rumah kita masing-masing. Ya, saya doakan supaya semua tetap dalam perlindungan Tuhan, semua di dalam keadaan yang sehat, semua di dalam keadaan yang sejahtera bersama keluarga, dan menikmati berkat Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita lewat pemeliharaannya hari ini. Dan pada saat ini kita bersama keluarga juga menikmati berkat rohani yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Walaupun saat ini kita berada di rumah, tetapi biarlah kita tetap bisa membangun persekutuan dengan Tuhan, sama seperti kita ada di gereja. Karena Allah yang kita sembah, ketika kita ada di gereja maupun ketika ada di rumah, itu adalah Allah yang sama. Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita menyediakan hati untuk menerima firman Tuhan, itu adalah Tuhan yang sama. Nah, itu sebabnya walaupun saat ini kita di rumah, marilah kita tetap menghormati Tuhan. Bukan menghormati pendeta, bukan menghormati seseorang, tetapi menghormati Tuhan. Kalau kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, dimanapun kita melakukan ibadah, kita tetap bisa menghormati Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang memiliki segalanya ini, bahkan dunia ini diciptakan olehnya. Itu sebabnya Dia layak untuk menerima penghormatan dari kehidupan kita, apalagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan melihat tempat dimanapun kita berada, biarlah kita tetap menaruh hormat kepada Tuhan. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan.
lewat pertemuan ibadah pada sore hari ini, sungguh-sungguh kita semakin boleh dikuatkan oleh Tuhan dan mengerti akan kehendak Tuhan. Tidak hanya individu, tetapi bersama keluarga kita boleh memahami akan setiap kebenaran yang Tuhan nyatakan kepada kita. Karena Tuhan ingin tidak hanya menyelamatkan individu, tetapi menyelamatkan keluarga, sama seperti pada zaman Nuh. Tidak hanya Nuh, tidak hanya istrinya, tapi seluruh anggota keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Itu sebabnya kita sebagai kepala keluarga bertanggung jawab atas keselamatan anak-anak kita, keselamatan anggota keluarga kita. Itu sebabnya walaupun kita di rumah mari, kita bawa semua anggota keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan kesungguhan hati kita, dengan penuh hormat kepada Tuhan. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kepada pembahasan kita yang ada di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-12, yang berbicara masalah perbuatan yang baik. Ayat 12 dari 1 Petrus pasal yang kedua. Demikian firman Tuhan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana atau sebagai orang jahat, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ya, berbicara masalah kekristenan tidak hanya berbicara masalah kesembuhan. Bicara masalah kekristenan tidak hanya bicara masalah mujizat, tidak saja berbicara masalah berkat, tidak hanya berbicara masalah surga dan neraka, tetapi berbicara masalah perubahan. Kita berbicara masalah surga, tetapi kalau kita sendiri tidak mengalami perubahan, tidak mengalami pertobatan, sama saja surga itu hanya bagian impian di dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya kebenaran ini harus nyata di dalam kehidupan kita. Bukan salah jika kita berbicara masalah firman Tuhan yang berkaitan dengan kesembuhan, dengan mujizat, dengan berkat, tetapi kalau hanya sebatas itu, ini sangat membahayakan kekristenan kita. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Aku. Bagaimana bisa mengenal Tuhan ketika kita mengenal seluruh akan kebenaran firman Tuhan? Itu sebabnya jangan kita memahami hanya satu saja bagian dari firman Tuhan, tetapi seluruh kebenaran ini harus menjadi bagian di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kita sebagai orang percaya tidak hanya menuntut mujizat, tidak hanya menuntut berkat, tidak hanya menuntut kesembuhan, tetapi Tuhan inginkan sebuah perubahan di dalam kehidupan kita supaya boleh membawa kemuliaan nama Tuhan. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Ya, itu yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal yang kedua tadi, milikilah cara hidup yang baik. Berbicara masalah memiliki cara hidup yang baik, ini berbicara masalah karakter. Ini bukan berbicara masalah kesembuhan, ini bukan berbicara masalah mujizat. Ini yang harus kita miliki sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Cara hidup yang baik. Cara
hidup yang baik yang berkenaan saat ini ya, dengan pemutusan rantai perkembangan virus corona, ya kita diwajibkan kalau bisa tidak keluar rumah. Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang berat. Kita hanya diminta untuk tidak keluar rumah. Kalau kita keluar rumah, kita harus mengenakan masker. Kalau sudah pulang, sebelum kita melakukan sesuatu di dalam rumah, kita harus membersihkan tangan. Ya, kita menjaga kesehatan kita. Ini salah satu perbuatan baik yang kita kerjakan. Karena ini menyangkut keselamatan. Loh, kalau kita hidup sembrono, itu bisa membahayakan keselamatan kita sendiri, bisa membahayakan keselamatan keluarga, bisa membahayakan keselamatan lingkungan. Bahkan kita bisa membawa dampak yang negatif pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, itu sebabnya tidak ada sesuatu yang sulit untuk kita ini melakukan perbuatan yang baik. Apalagi kita sudah dibekali lewat kebenaran firman Tuhan. Kalau beberapa waktu yang lalu memang perbuatan yang baik itu tidak bisa spontanitas nyata dalam kehidupan kita. Ini lewat proses, yaitu lewat proses firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa semua yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk mendidik orang dalam kebenaran, supaya tiap-tiap orang kepunyaan Allah diperlengkapi dengan perbuatan-perbuatan baik. Jadi ini hasil dari firman Tuhan. Jadi setiap orang yang membuka hati terhadap firman Tuhan, saya percaya, karena ketika kita mendengar sedang diperlengkapi oleh Tuhan, yaitu perbuatan-perbuatan yang baik. Ini masih memperlengkapi. Nah, prakteknya ketika kita ada di tengah-tengah lingkungan masyarakat, ketika kita ada di tengah-tengah keluarga, ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Ya, gereja ini sudah melakukan perbuatan baik yang nyata yang dilakukan kemarin pagi, yaitu membagikan nasi bungkus. Ya, membagikan nasi bungkus yang berjumlah 50 bungkus dalam waktu sekejap sudah habis. Nah, untuk itu kita memahami bahwa banyak orang yang membutuhkan. Kita sama-sama juga mengalami kesulitan, tetapi saya yakin, saya percaya di luar sana masih banyak orang yang jauh lebih sulit daripada kita. Nah, untuk itu, untuk menyatakan perbuatan yang baik, mari kita dukung program ini. Bukan untuk kepentingan siapa-siapa, kecuali hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ini salah satu contoh perbuatan baik ya yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya katakan perbuatan yang baik itu tidak bisa terjadi spontanitas atau dadakan, lewat proses, yaitu proses firman Tuhan yang memperlengkapi kehidupan kita, supaya kita sebagai orang yang percaya memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah orang yang belum percaya kepada Tuhan, supaya tidak ada orang yang memfitnah kita sebagai orang yang durjana atau orang yang jahat. Dan kalau kita bisa menunjukkan satu sikap yang baik, perbuatan yang baik, maka nama Tuhan ya, yang dipermuliakan.
Nah, itu sebabnya kita harus memperhatikan kepada siapa kita bergaul. Karena pergaulan itu sangat mempengaruhi karakter kita. Pergaulan itu akan mempengaruhi sikap hidup kita. Itu sebabnya di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 di sana dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi pergaulan itu juga menentukan sikap kita. Pergaulan itu juga menentukan langkah kita. Karena lewat pergaulan yang buruk akan merusak perbuatan yang baik yang sudah kita kerjakan. Kita di gereja sudah diperlengkapi oleh firman Tuhan. Kita di rumah diperlengkapi dengan firman Tuhan untuk melakukan perbuatan yang baik. Tetapi ketika kita bergaul dengan orang-orang yang tidak memiliki sikap yang baik, pergaulan yang buruk itu akan merusak kebiasaan yang baik yang kita lakukan. Ya, kita ingat kepada kisah anak yang hilang. Seorang bapak yang punya 2 anak, yang bungsu minta kekayaannya, bagian warisannya dari bapaknya, lalu dia pergi. Selama dia bersama dengan bapak, dia tetap melakukan perbuatan yang baik karena Alkitab tidak mencatat kejelekan dari anak ini. Dan saya tahu bahwa bapak selalu akan mengajarkan hal yang baik. Tidak mungkin ada bapak yang mengajarkan hal-hal yang jahat kepada anak-anaknya. Pasti akan mengajarkan sesuatu yang baik, apalagi orang yang percaya kepada Tuhan. Sama yang terjadi di dalam kisah ini, di dalam Lukas pasal 15 ini. Ketika anak itu keluar dari komunitasnya, keluar dari keluarganya, dan salah langkah, di sana dikatakan mereka berpoya-poya. Kenapa bisa berpoya-poya? Karena salah dalam pergaulan. Ini sangat membahayakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita salah di dalam pergaulan kita, maka apa yang baik yang ada di dalam kehidupan kita ini bisa menjadi rusak. Ya, bukan berarti kita membatasi dalam pergaulan, tetapi kalau itu tidak membangun rohani kita, malah merusak hidup kita, ya kita harus menghindari. Kita harus menghindari kalau itu tidak membangun kehidupan rohani kita. Karena lewat pergaulan ini yang baik menjadi rusak. Sama seperti anak yang bungsu ini. Mereka bersama dengan bapak yang selama ini mereka melakukan yang baik, begitu keluar rumah, ketemu dengan orang-orang yang tidak melakukan perbuatan yang baik, dia mulai terpengaruh di sana. Lalu mereka hidup berpoya-poya, hidup menuruti keinginannya, hidup hanya memenuhi kebutuhan kesenangannya sendiri, sehingga dirinya menjadi rusak. Sudah tidak pernah memikirkan apa yang dilakukan oleh bapak, yang dipikirkan hanya untuk menuruti kesenangannya sendiri. Ya mungkin masih banyak di antara kita yang hanya menuruti kesenangan kita sendiri. Sebenarnya berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita ini seharusnya juga bisa dinikmati oleh orang lain. Berkat dari Bapa. Sama seperti anak ini, dia mendapatkan warisan dari Bapa, dapat berkat dari Bapa. Seharusnya kekayaan yang dari Bapa itu bisa menolong yang lain, bisa membantu yang lain untuk menyatakan perbuatan yang baik kepada
saat ini. Pilihlah pergaulan yang membangun kehidupan rohani kita. Kita memang makhluk sosial yang harus membangun hubungan dengan yang lain. Tetapi yang terutama kita membangun pergaulan ini yaitu kepada Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan. Tadi dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, nggak mungkin kita akan menjadi buruk. Yang buruk akan berubah menjadi baik. Loh, kita ini kan latar belakangnya orang yang berdosa. Orang yang berdosa yang sulit untuk melakukan perbuatan yang baik. Tetapi ketika Tuhan itu menemukan kehidupan kita, Tuhan itu mengangkat kita, Tuhan mengadopsi hidup kita, dan Tuhan menyediakan dirinya di mana kita boleh bergaul dengan Dia, maka karakter kita yang tidak baik ini akan berubah menjadi baik. Karena kita bergaul dengan pribadi yang tidak hanya baik, tetapi pribadi yang sempurna. Ya, saya memberikan satu contoh. Orang yang bergaul dengan Tuhan. 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-13. Ya, 1 Timotius 1 ayat yang ke-13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Inilah latar belakang kehidupan Paulus. Ya, ini pengakuan. Dia bersaksi sebelum dia bertemu dengan Tuhan, sebelum dia mengenal kepada Tuhan, sebelum dia bergaul dengan Tuhan. Di sana dia katakan, tadinya dia adalah seorang penghujat. Ini penghujat Tuhan, penghujat Allah. Jadi dia itu tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Dia seorang penganiaya, seorang yang ganas. Ini latar belakang Paulus. Sudah tidak memikirkan keselamatan orang lain, tidak memikirkan ketenangan orang lain. Dia adalah menjadi orang yang egosentris. Dia hanya memikirkan tentang kepentingannya sendiri, memikirkan tentang kesenangannya sendiri, dan kesenangannya hanya menganiaya saat itu sebelum kenal Tuhan. Tetapi sangat luar biasa dalam kondisi yang seperti ini, Tuhan memanggil kehidupan Paulus. Tuhan tidak melihat latar belakangnya, dia seorang penghujat. Tidak melihat latar belakangnya, dia itu seorang penganiaya, seorang yang ganas. Tetapi Tuhan melihat kesungguhan hidup Saul di dalam agamanya yang lama, kesungguhannya berbakti kepada Allah, karena pemahamannya dia saat itu seperti itu. Jadi walaupun dia menganiaya, walaupun dia menghujat, itu dianggap berbakti kepada Allah. Nah, itu sebabnya dalam kondisi yang seperti ini, Tuhan itu begitu mengasihi Paulus. Dia panggil menjadi miliknya, dan tidak hanya menjadi miliknya, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk
untuk menebarkan keselamatan ini di berbagai tempat, di berbagai penjuru di mana Tuhan utus kehidupan. Dan sejak pertemuannya ini dengan Tuhan, dia mengalami perubahan. Nah, ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, harus mengalami perubahan, memiliki cara hidup yang baik. Tidak usah melihat orang yang ada di sekitar kita, tidak melihat orang yang ada di sekeliling kita, tidak melihat orang yang ada di lingkungan kita, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka perbuat, tetapi kita punya satu prinsip, memiliki cara hidup yang baik. Kalau anak Tuhan memiliki prinsip ini, karena mengenal kebenaran, dia tidak akan tergoyahkan. Jadi kita tidak hanya berbicara masalah iman. Ya, keselamatan itu tidak hanya berbicara masalah iman. Iman tanpa perbuatan, iman yang mati. Iman tanpa perbuatan sama dengan tubuh tanpa roh. Yakobus katakan. Nah, itu sebabnya ya, jangan kita salah dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Jangan hanya karena iman. Justru orang yang beriman itu dibenarkan karena perbuatan. Ini justru menunjukkan orang yang beriman. Sama seperti Abraham. Abraham itu dibenarkan tidak hanya oleh karena imannya, tetapi oleh karena perbuatannya. Nah, itu sebabnya ketika kita percaya kepada Tuhan, pengalaman perubahan hidup ini harus nyata dalam hidup kita. Apa yang dilakukan oleh Paulus yang berkenaan dengan perbuatan yang baik? Kisah Rasul pasal 20. Kisah Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, ini konsep hidupnya. Dan ini harus menjadi landasan kehidupan kita. Biarlah setiap langkah hidup kita, setiap napas hidup kita, setiap detak nadi kita, biarlah selalu membawa kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita memperhatikan latar belakangnya tadi, bahwa dia penganiaya, dia pembujat, dia adalah seorang yang ganas. Setelah mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan, dia berubah 180 derajat hidupnya. Sekarang prinsipnya, saya tadi katakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh, telah diberikan teladan. Aku bekerja keras. Ya, Paulus memang tidak full time untuk memberitakan Injil, tetapi di samping memberitakan Injil dia bekerja membuat tenda, tetapi bukan untuk menumpuk kekayaan, membangun kerajaannya sendiri walaupun dia bekerja, tetapi justru hasil kerjanya ini untuk mendukung pelayanan. Nah, itu sebabnya dia memberikan contoh kepada kita. Ya, dia rajin juga bekerja. Nah, itu sebabnya dia bilang anak Tuhan yang rajin untuk bekerja. Tidak hanya untuk membangun kerajaannya dengan kerajinan, dengan hasil yang kita dapatkan, tetapi Paulus ingin memberikan apa yang ada dalam hidupnya untuk menunjukkan perbuatan baiknya kepada mereka-mereka yang lemah. Bahkan dia mempunyai satu prinsip, berbahagia orang yang
bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab berbahagia memberi daripada menerima. Perkataan Tuhan Yesus ini yang mendasari Paulus itu berubah. Ini yang menjadi prinsip, ini yang menjadi dasar kehidupannya. Nah, itu sebabnya kalau kita mendengar firman Tuhan, kita buka telinga kanan, keluar telinga kiri, nggak pernah transit di hati kita. Ya sampai kapanpun kita tidak akan mengalami perubahan. Paulus bisa melakukan ini karena mengingat perkataan Tuhan Yesus Kristus. Dengan landasan hidup berbahagia memberi daripada menerima. Luar biasa. Luar biasa. Ini prinsip. Kalau sudah begini sudah tidak bisa digoyahkan, ya, nggak terpengaruh. Dan kita bisa memperhatikan bagaimana perjalanan kehidupan Paulus. Seluruh kehidupannya diabdikan kepada Tuhan dalam pelayanan. Ya memang pelayanan itu membutuhkan sebuah pengorbanan. Ini pelayanan, ya, pelayanan yang ditujukan untuk membantu mereka-mereka yang lemah. Nah, itu sebabnya pergaulan ini sangat penting. Coba kalau kita bergaul dengan orang yang suka gosip, ya pasti lambat laun akan berubah menjadi tukang gosip. Kalau saudara bergaul dengan orang yang berbicara kasar, pasti akan berubah. Saudara akan terpengaruh untuk berbicara yang kasar. Ya, karena manusia itu memang cepat mengalami perubahan. Ya, contohnya, ya, kalau saudara pergi ke Jakarta, ya mungkin 1 bulan, 2 bulan, nanti saudara akan berubah. Logat untuk berbicara sudah terpengaruh logat sana. Pulang sudah lari dengan logatnya sendiri. Kenapa? Karena terpengaruh adanya pergaulan. Nah, itu sebabnya ketika pergaulan itu sangat mempengaruhi kehidupan kita, ya marilah kita membangun pergaulan kepada Tuhan, bergaul dengan Tuhan, sehingga kita memiliki perubahan yang baik. Seperti apa yang dialami oleh Paulus. Kalau kita melihat perjalanan kehidupan Tuhan Yesus ketika Dia menyatakan diri sebagai manusia, Dia pernah Dia melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan orang lain. Selalu menyatakan kebaikan dan kebaikannya. Ketika Tuhan Yesus melihat, ya, 5.000 orang dalam kelaparan saat itu, hanya ada 2 ikan dan 5 ketul roti, Tuhan tergerak oleh karena belas kasih. 5 ketul roti dan 2 ikan dipecah-pecahkan untuk 5.000 orang. Makan sampai kenyang dan sisa 12 bambu atau 12 raja. Ketika melihat orang yang lumpuh sudah bertahun-tahun, dia ada di sana di kolam Bethesda. Ketika tidak ada orang yang menolongnya, ketika Tuhan melihat orang yang seperti ini, Tuhan tergerak oleh karena belas kasihan. Tuhan menolongnya, Tuhan menyembuhkan, dan masih banyak perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan kerjakan ketika menjadi manusia, ketika hidup di dalam dunia. Jadi ketika Paulus itu memiliki karakter hidup seorang penganiaya, walaupun menjadi orang yang benar, ketika bergaul dengan Tuhan mengalami perubahan, memiliki prinsip hidup yang baik.
Kalau bisa berubah, kita pun juga harus bisa berubah, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Landasannya Paulus mengingat perkataan Tuhan Yesus, berbahagia memberi daripada menerima. Kalau Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita, kelebihan dari orang lain, mari jangan kita nikmati sendiri. Jangan menjadi orang yang egosentris. Jangan menjadi orang yang hanya membangun kerajaan kita sendiri. Marilah kita mempunyai pengalaman menjadi anak Tuhan yang berubah ketika kita bergaul dengan Tuhan. Bergaul itu tidak hanya sebatas ketemu. Bergaul itu ada gairah. Bergaul itu ada keinginan. Bergaul itu ada hasrat untuk terus bertemu dengan Tuhan. Saya percaya, ya, ketika anak Tuhan itu memiliki hasrat, memiliki keinginan, memiliki kerinduan untuk berjumpa terus, membangun hubungan dengan Tuhan terus, pasti perubahan itu akan terjadi di dalam kehidupan. Perubahan yang lebih baik akan menjadi nyata. Bahkan harapan Tuhan memanggil kehidupan kita ini tidak hanya untuk melakukan perbuatan yang baik, tetapi sampai menjadi sempurna sama seperti pribadi. Lebih dari perbuatan yang sudah dilakukan oleh Tuhan, yang berkaitan dengan perbuatan yang baik, lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Ini perbuatan baik yang terbaik dari semua perbuatan yang pernah dilakukan, karena ini menyangkut keselamatan manusia. Ketika dia menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib, ini kebaikan Tuhan yang tidak ada taran, yang sudah dinyatakan lewat pengorbanannya di atas kayu salib ini, sehingga manusia yang berdosa menerima kebaikannya, dia akan mendapatkan keselamatan. Dan keselamatan itu saat ini jatuh di dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya ialah kita menjadi anak-anak Tuhan, meneladani apa yang sudah Tuhan kerjakan, juga nyata di dalam kehidupan kita untuk mewujudkan satu perbuatan yang baik agar nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita bertemu dengan Tuhan, untuk kita bersekutu dengan Tuhan lewat doa kita. Haleluya. Dan mempersiapkan diri untuk bersekutu dengan tubuh dan darahnya yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya. Haleluya. Kita berikan satu pujian, Yesus rela. Mandari
Inilah perbuatan yang agung, perbuatan yang baik yang sudah Engkau kerjakan ya Tuhan, di mana Engkau merelakan dirimu mati di atas kayu salib untuk menyatakan kebaikan-Mu bagi kami manusia yang berdosa ini, yang seharusnya kami menuju kepada kebinasaan. Namun oleh karena perbuatan baik yang Engkau nyatakan ketika Engkau mati di atas kayu salib, tidak lagi kami menuju kepada kebinasaan. Di dalam Engkau kami boleh menerima keselamatan, kami boleh menerima hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, biarlah serta benar firman-Mu yang sudah Engkau nyatakan kepada kami pada sore hari ini boleh membekali kami, boleh menjadi landasan kehidupan kami, melengkapi hidup kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dimanapun Tuhan tempatkan kami. Biarlah kebaikan-kebaikan nyata dalam kehidupan kami dan boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Itu sebabnya kami harus memperhatikan bagaimana kami harus bergaul di tengah-tengah komunitas, di mana Engkau tempatkan kami. Dan biarlah kami lebih banyak waktu untuk bergaul dengan Tuhan yang akan mengubah karakter hidup kami untuk menjadi lebih baik. Itulah yang Engkau mau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah. Namun sebelumnya Tuhan, mari Engkau sucikan kami, kuduskan kami, layanan kami, supaya pelayanan ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Demikian telah kami serahkan untuk pelayan-pelayan terjemahan kudus ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau menguduskan kehidupan, Engkau menyatakan kelurahan sehingga pelayan itu menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu. Demikian pula roti dan anggur yang saat ini sudah tersedia, Tuhan turunkan berkat-Mu di dalamnya, sehingga kami tidak melihat roti dan anggur secara jasmani. Ini adalah pecah-pecah tubuh-Mu, ini adalah curahan darah-Mu. Olehnya kami boleh mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita pujikan pujian ini kerennya saja di Kalvari. Haleluya. Ya, dibagikan. Haleluya. Di Kalvari, Yesus
tubuh dan darah Tuhan lebih tinggi di atas kepala kita. Kita junjung tinggi pengorbanan Tuhan di atas kaum salib. Kita hormati, kita hargai, karena di dalamnya kita beri diselamatkan olehnya. Disebabnya dengan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuturunkan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah aku yang digunakan adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat kedua belah tangan kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kebaikannya yang sudah dinyatakan baik dalam pemeliharaannya maupun lewat pengorbanannya di atas kaum salib, sehingga kehidupan kita boleh mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Keselamatan ini hanya karena kebaikannya yang sudah Dia lakukan, yang rela mati di atas kaum salib, memberikan dirinya, memberikan segalanya untuk kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati kami pada sore hari ini, baik lewat kebenaran firman maupun lewat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu yang membuat kami semakin teguh, membuat kami semakin kuat di dalam iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk hari Jumat ibadah pemuda masih di rumah masing-masing, tetap lewat YouTube Bukit Sion. Demikian pula hari Minggu ibadah juga di rumah masing-masing dimulai jam 7 pagi, juga masih lewat YouTube Bukit Sion. Satu hal yang perlu kita perhatikan, ini adalah program gereja kita, yaitu bakti sosial yang sudah kita lakukan kemarin pagi, yang memberi nasi bungkus gratis. Kita mencoba 50 bungkus, tidak ada 1 jam sudah habis. Jadi kalau ada si dan jemaat yang terbeban untuk mendukung program ini, silakan bisa memberikan persembahannya. Kalau berupa uang ditaruh di amplop, dicatat untuk bakti sosial, bisa dimasukkan kotak. Hari Minggu gereja dibuka jam 8:30 sampai jam 10, atau bisa langsung diberikan kepada saya. Saya nanti akan serahkan ya kepada orang yang menanganinya. Mari kita duduk bersama. Kita praktekkan firman Tuhan supaya kebaikan kita dirasakan oleh saudara-saudara kita yang membutuhkan. Puji Tuhan. Tidak ada pertanyaan lain? Oh ya, masih ada satu lagi ya. Laporan keuangan gereja kita bulan Februari saldonya Rp649.035. Pemasukan bulan Maret Rp959.000. Jadi jumlahnya Rp1.608.035. Dikeluarkan
Bulan Maret 1.135.000 rupiah. Jadi saldo bulan Maret keuangan gereja kita kas umum tinggal 473.35.000 rupiah. Ya, puji Tuhan. Terima kasih bagi jemaat yang masih memperhatikan ya, keuangan yang diperlukan operasional gereja Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang sepatu bagi berdiri. Kita akhiri ibadah kita dengan satu pujian besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah anugerah-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, cara khusus lewat ibadah PK pada malam hari ini. Kau sudah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu, lewat pujian, lewat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah semuanya ini boleh menguatkan kami, boleh memotivasi hidup kami semakin setia dan semakin mengasihi kepada Tuhan. Selanjutnya kami menyerahkan untuk kesehatan Ibu Gembala. Kami berdoa untuk Ibu Sudarmiasi, Ibu Yaya, maupun saudara-saudara kami yang lain yang saat ini dalam kondisi tubuh yang lemah. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami mohon kemurahan-Mu, kami mohon belas kasih. Demikian pula untuk saudara kami Hezkiel. Mari Tuhan, ulurkan tangan kuasa-Mu, jamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa hidup Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusaha lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Untuk saudara kami Febri yang menanti kelahiran putranya yang pertama, Tuhan berkati kesehatan, baik ibu maupun janin yang ada di dalam kandungannya, hingga waktu yang ditetapkan oleh Tuhan melahirkan dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Rencana perbaikan tempat lahan parkir dalam tangan kami serahkan. Engkau sudah buka jalan, dan kami percaya Tuhan yang akan melengkapi semua kebutuhan ini, karena semuanya ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hamba-Hamba yang sudah melayani pekerjaan-Mu malam hari ini, berkati mereka semua ya Tuhan, karena kami percaya tidak ada jerih lelah di dalam Tuhan yang sia-sia. Terima kasih, berkati lingkungan kami, berkati kota kami, berkati bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kami serahkan para pemimpin bangsa kami, secara khusus Bapak Presiden, Wakil Presiden. Demikian pula Tuhan kami berdoa untuk para medis. Kami serahkan dalam tangan TNI Polri maupun orang-orang yang berkenaan langsung yang menangani kasus corona ini. Kiranya Tuhan Engkau melindungi mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat daripada Tuhan, sehingga segera dapat menyelesaikan semua tugas ini, sehingga Indonesia kembali dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, kami percaya kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah bangsa kali ini. Selanjutnya kami menyerahkan untuk seluruh sidang jemaat, baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota. Tuhan tetap jaga, melindungi, sertai mereka, jauhkan dari keganasan virus corona ini. Kami percaya
Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa ucap syukur yang diberkati